Teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Taurus di bulan Juni selama 1 bulan ke depan, ya. Di sini kita akan melihat apa yang akan terjadi di bulan Juni selama 1 bulan ke depan dan apa yang harus disikapi dan harus diperbaiki, ya. Oke teman-teman, Anda jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru. Evan Jaya akan memberikan update ramalan terbaru buat Anda jika Anda menyukai dan bisa memberikan sebuah sikap yang positif dalam terminan hasil ramalan ini, ya. Jangan lupa Anda bisa lebih rileks, santai, relaksasi dalam menanggapi sebuah ramalan dengan baik, ya. Oke teman-teman, di sini bisa lebih relaksasi, ya, respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan dan supaya bisa kalian tahu apa yang harus kalian sikapi dalam 1 bulan ke depan di bulan Juni, ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Kita akan mengambil kartu pertama. Kartu pertama yang saya lihat adalah bentuk gift, ya. Yang mana di sini selama 1 bulan ke depan untuk kamu zodiak Taurus ini adalah kartu yang sangat positif sekali, ya. Kartu yang sangat baik sekali dan bisa memberikan sebuah kemudahan dalam sebuah keberkahan, berkat yang didapat secara melimpah, ya. Dan juga bisa mendapatkan sebuah bantuan dari orang terdekat, keluarga, ataupun sebagai dihampiri oleh dewa penolong, ya. Sumber daya dalam diri kamu ada sebuah kegembiraan, kepuasan hati, dan kebaikannya. Nah, jadi kartu ini bisa menaklukkan ataupun sebuah lawan gitu, ya, sehingga kamu bisa mengalahkan musuh kamu ataupun bisa memberikan sebuah tahap pencapaian dalam sebuah kemenangan, ya. Jadi di sini kehidupan kamu di sini di bulan Juni kamu ungkapkanlah segala ide, waktu, dan bisalah bersikap lebih terbuka, ya, terhadap dukungan ataupun nasihat yang diberikan oleh orang lain, ya. Nah, jadi di sini kartu ini bisa mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan baru ataupun sebuah promosi dan bantuan, ya. Jadi kartu ini sangat beruntung sekali bisa mengambil sebuah keuntungan ataupun sebuah kartu yang cukup negatif, ya, jika kamu bisa tergantung dalam cara penilaian kamu dalam menanggapi, ya. Jadi ke kartu ini bisa juga mendapatkan sebuah kebahagiaan, pujian, keuntungan, pengakuan ataupun sebuah hadiah ataupun berkat, ya, sehingga dipertanda bahwa di bulan Juni ini kamu bisa memberikan sebuah sisi yang cukup baik, positif, yang benar-benar bisa kamu capai ke depannya, ya. Jadi kartu ini bisa dibilang zodiak Taurus ini bisa menggembirakan segala harapan yang tadinya kamu pupus di tengah jalan dan tidak memberikan sebuah jalan, tapi di bulan Juni ini sangat terbuka sekali supaya kamu bisa memberikan sebuah sikap energi positif dalam sebuah pergerakan yang bagaimana akan kamu sikapi dalam pencapaian harapan. Jadi udah cukup dimengerti apa yang akan kamu capai dan apa yang bakal terjadi di bulan Juni, ya. Di sini kita akan mulai melihat perjalanan kehidupan kamu seperti apa, ya. Kita akan melihat pertama yaitu siklus kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan di sini. Sebenarnya kamu punya ide gagasan dan sebenarnya kamu punya bakat, talenta, kemampuan kamu cukup bisa terorganisir ataupun telaten gitu, ya. Jadi dalam pokok pemecahan masalah ataupun rencana yang akan kamu capai, kamu bisa melakukan sesuatunya itu dengan bentuk efisien, terorganisir, dan telaten gitu, ya. Jadi apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Tapi satu sisi kamu tidak bisa lepas dari yang namanya spiritual. Pendekatan diri jiwa kamu dengan Tuhanmu, ya. Di sini kehidupan kamu, siklus kehidupan yang akan kamu jalankan di sini adalah kamu harus bisa menjalankan segala sesuatunya dengan aktivitas, menjalankan sebuah kreativitas ataupun menjalankan segala sesuatunya dengan baik, ya. Ibaratnya dengan sebuah kemakmuran dan mensejahterakan diri kamu dengan sebaik-baiknya ataupun sebaik apa adanya gitu, ya. Terus yang kedua, di sini juga mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih netral dalam kehidupan kamu, ya. Jadi kamu jangan terlalu terbebani dan kamu jangan merasa bahwa kamu selalu mendapatkan sisi negatif ataupun kamu selalu terpuruk, ya. Karena di sini kamu harus bisa benar-benar terlepas dari beban masa lalu, terlepas dari beban sebuah kesalahan,
Karena mungkin yang dulunya adalah sebuah kelalaian, jadi di kehidupan sekarang, di masa-masa sekarang di bulan Juni, kamu harus bisa lebih menyikapi sisi yang baik dan positif yang akan kamu jalankan ke depannya dengan baik ya. Terus yang ketiga, di sini ada Obsidian Walls ya, Yellowstone. Kamu banyaklah berdoa dan minta petunjuk dari Tuhanmu apa yang akan kamu lakukan. Di sini yang saya lihat kamu tuh mampu ya melakukan apa yang akan kamu capai dengan terbebani ataupun terlepas dari sebuah energi negatif ya. Jadi apa yang akan kamu capai nantinya, lakukanlah dengan sebaik mungkin apa adanya dan berdikari dan lebih dewasa dalam mendewasakan apa yang akan kamu capai nantinya. Segala bentuk harapan yang baik semuanya itu akan diberikan dengan kemudahan jika kamu lebih banyak lagi mendekatkan dirimu pada Tuhan, mintalah petunjuk, doa, sholat, dan sembahyang, itulah yang paling penting. Dan segala sesuatunya jika sesuai dengan petunjuk yang diberikan, maka segala sesuatunya akan sangat mudah sekali untuk menggapai apa yang akan kamu mau. Udah cukup dimengerti ya teman-teman mengenai tentang siklus kehidupan kamu yang harus kamu capai. Lalu bagaimana dengan bentuk rencana dan tujuan kamu? Di sini ada kartu The Diamond Star. Terus yang kedua adalah The Enchanter ya. Nah, di sini mengenai tentang Destiny ya. Yang mana di sini ada The Diamond Star. Ini mengatakan tentang fokus pada rencana dan tujuan kamu yang akan kamu lakukan. Perkuatlah dan lakukanlah segala tindakan yang cukup baik. Apa yang akan kamu capai dan akan kamu dapatkan. Fokus pada tahap planning. Fokus pada perencanaan yang akan kamu lakukan. Rencana tujuan kamu harus jelas dan sikapilah dengan kesungguhan hati kamu. Terus yang kedua, di sini ada The Enchanter mengenai tentang sebuah impian ya. Jadi di sini impian kamu harus bisa menjadi sebuah kenyataan. Dan harapan kamu adalah sebuah tindakan yang cukup nyata. Jadi rencana tujuan kamu itu harus kamu sikapi dengan ketulusan hati, kesungguhan hati, dan fokus ya. Jangan lengah dan selalu goyah mendengarkan omongan yang tidak baik. Karena memang di bulan Juni ini kamu bisa mendapatkan sebuah dukungan, nasihat, dan bimbingan yang cukup baik. Tapi kamu harus bisa lebih banyak memfilter apa yang akan kamu sikapi dan akan apa yang kamu dapatkan. Sehingga segala sesuatunya benar-benar bisa tergambarkan dengan sisi yang baik, pemikiran yang cukup baik, dan bisa melakukan dengan situasi kondisi yang cukup baik pula. Itulah adalah tahap rencana tujuan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih berdikari, sikapilah segala sesuatunya dengan cukup baik pemikiran kamu supaya apa yang dilakukan benar-benar bisa memberikan sebuah cukup energik yang positif. Lalu bagaimana dengan pencapaian aura hoki rezeki dan dewa penolong kamu? Di sini yang saya lihat kamu harus bisa lebih banyak bangkit, sadar diri secara menyeluruh, sadar dan bangun. Fokus apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jernihkan pemikiran kamu dalam sebuah perencanaan. Lakukanlah dengan sisi ke depan, jangan selalu melihat ke belakang, karena beban masa lalu selalu membuat kamu terpuruk. Dan untuk saat ini kamu harus mulai bisa bangkit lagi kembali dan melakukan sebuah sisi yang baik, istilahnya membentuk sebuah lembaran yang baru. Terus yang kedua, di sini kamu harus bisa mengetahui apa arah tujuan kamu yang jelas. Barulah nanti rezeki bisa datang menghampiri kamu dengan waktu yang cukup cepat ya. Terus yang ketiga, ciptakanlah lingkungan sekitar kamu, jiwa kamu dengan orang lain, dengan dewa penolong, ataupun dengan sikap yang baik dalam sebuah tindakan. Relevan dan pembentukan relasi hubungan yang cukup baik ke depannya dan bisa memberikan sebuah organisasi ataupun sebuah untuk hubungan mitra bisnis dalam mengupayakan keuntungan ya. Jadi teman-teman udah bisa cukup dimengerti ya untuk pencapaian rencana tujuan hoki rezeki yang bagaimana akan kamu sikapi ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk kamu orang zodiak Taurus bisa lebih berpotensi yang cukup kuat dalam menggapai sebuah harapan. Tapi itu semua tergantung dari bentuk pola pemikiran kamu. Jika kamu bisa lebih banyak bersabar dalam pencapaian, maka segala sesuatunya akan lebih mudah dalam sebuah sisi yang cukup baik ya. Nah, di sini kita akan melihat bentuk pencerahan aura kamu ya.
Sebenarnya di sini yang saya lihat sih kamu perlu ada bentuk pencerahan aura, tapi jika memang tidak mau, ya saya cuma bisa membantu kamu dari The Healing Mantra, ya, yang mana di sini hanya bisa membantu kamu 20-30% saja ya. Selebihnya itu semua tergantung dalam diri kamu bagaimana pembentukan pemecahan masalah. Yang pertama yaitu ada Greeting Wellness, ya, yang mana di sini ini mengatakan bahwa pembentukan diri kamu dalam sebuah keseimbangan hidupan kamu yin dan yang, ya, yang bagaimana dalam mencapai sebuah harapan yang baik. Terus yang kedua ada Dispelling Sadness, yang mana di sini kamu harus bisa menghilangkan kesedihan, menghilangkan sebuah beban, amarah dan apa yang terbaik dalam hidup kamu, sehingga kamu harus bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, ya. Nah, di sini manfaatnya apa saja yang akan kamu capai sehingga kamu perlu adanya sebuah Greeting Wellness. Yang pertama ialah tumbuhkanlah cinta dan kasih sayang dalam diri kamu dalam apa yang akan kamu fokuskan. Terus yang kedua, tingkatkanlah jati diri kamu secara seutuhnya dan lepaskanlah pemikiran yang kompulsif, ya. Terus yang kedua, Dispelling Sadness, kamu harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena kenapa? Satu, kamu harus bisa mengatasi rasa depresi kamu, ketakutan kamu, rasa fobia yang cukup mendalam ataupun cukup kuat. Dan terus kamu harus bisa berani melawan waktu dan banyak belajar dari keburukan ataupun sebuah pengalaman yang tidak baik. Nah, itulah pembentukan jati diri kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, sehingga kamu benar-benar bisa menjalankan dengan penuh kebaikan dalam diri kamu untuk pencerahan aura. Jadi teman-teman udah cukup dimengerti, itulah yang harus kamu capaikan dalam pembentukan, perencanaan, masalah ataupun cita-cita yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi teman-teman itulah yang terbaik dalam diri kamu, bagaimana akan kamu sikapi dalam kehidupan kamu seperti apa adanya, ya. Terus coba kita akan beralih ke bentuk asmara percintaan kamu, yang bagaimana di sini kamu harus bisa menyalakan hati jiwa kamu kepada si dia, gitu ya. Karena kamu harus bisa memberikan sebuah refleks yang bagaimana dalam experience love, gitu ya. Jadi kamu harus bisa mencapai sebuah puncaknya dalam sebuah hubungan dan bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa menyikapi sisi positif baiknya. Terus juga di sini berikanlah sebuah kesempatan dan berikanlah sebuah pengaruh yang cukup baik, kontak batin dalam diri kamu di saat kalian saling mencintai, saling menyayangi dan memberikan sebuah kehidupan dalam perubahan hubungan kehidupan kamu ini, ya, hubungan asmara percintaan. Terus yang ketiga, berikanlah sebuah pembentukan mungkin dalam sebuah komitmen, dalam pembentukan kerjasama, ya, antar perasaan satu sama lain dan bisa memberikan sebuah sikap yang cukup baik dalam mengungkapkan sebuah perasaan. Dan berikanlah sebuah bentuk perhatian ataupun sebuah bentuk tindakan yang sederhana dalam memberikan sebuah pupuk rasa kasih sayang, cinta dan perhatian, ya. Terus juga yang terakhir adalah hargailah cinta dan pemberian satu sama lain dan sikaplah terbuka ketika apa yang akan kalian sikapi dan jangan ada sebuah sikap tertutup ataupun lebih bagusnya terbuka satu sama lain dalam pembentukan hubungan. Ya, gracious acceptance is a way to show love, ya. Jadi apapun yang kamu lakukan semua adalah bentuk perjalanan hidup kamu dalam step by step, ya, dalam perjalanan hidup kamu dengan tidak membutuhkan waktu yang cukup cepat, tapi jalankanlah dengan sisi keterbukaan, sisi yang baik dan saling menghargai satu sama lainnya. Jadi pembentukan dalam diri kamu, asmara percintaan kamu adalah berikanlah kesempatan, nyalakanlah hati jiwa kamu dan berikanlah sebuah ungkapan yang tindakan yang sederhana dan ciptakanlah sebuah kebersamaan dan komitmen dan berikanlah sebuah sisi yang baik dalam asmara percintaan kamu. Nah, itulah yang akan kamu sikapi, yang akan kamu berikan dengan sisi yang cukup baik jika kamu benar-benar bisa merefleksikan, merelaksasikan kehidupan kamu dengan penuh seksama.
ya. Oke teman-teman, kita akan mulai mengambil satu untuk kata kebijakan kehidupan kamu. Untuk kamu orang yang berzodiak Taurus selama 1 bulan ke depan ya, kita akan menarik satu kartu. Di sini satu kartu ini mengatakan bahwa selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup Anda. Nah, jadi di bulan Juni ini bersikap sopan dan baik dalam hidup Anda maksudnya kamu harus bisa tercermin dalam apa yang akan kamu capai dan apa yang akan kamu dapatkan dengan sebaik-baiknya. Janganlah memberikan sebuah terluntah-lantah dalam kehidupan kamu, tetapi kamu sikapilah segala sesuatunya dengan sikap yang baik dan positif. Alhasil semuanya itu akan diberikan kamu dengan segala kemudahan. Jadi apa yang akan kamu lakukan, berikan yang terbaik, jalanilah hidup kamu dengan sebaik-baiknya, dan jangan terlalu banyak muluk-muluk. Apa yang akan kamu sikapi, sikapilah dengan dan hargailah dengan komitmen yang punya arah dan tujuan yang jelas ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Taurus. Ya, jika kamu ingin melakukan sebuah pencerahan aura, magic money dan jimat keberuntungan, ataupun ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya ya di 0819 19635839. Jika memang lebih banyak berkenan untuk bertanya sesuatu di dalam kehidupan kamu, silakan saja ya. Oke teman-teman, di sini hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa Anda berkonsultasi lebih lanjut dan jangan lupa juga Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.